Jadi topik kita pagi ini adalah strategi investasi bagi generasi muda saat kondisi pandemi. Jadi saat kondisi pandemi seperti ini tentu kondisi ekonomi sedang tidak baik ya, resesi ekonomi sedang mengancam kita. Maka bagi yang memiliki investasi atau yang akan memulai investasi, maka kita harus melakukan beberapa strategi agar investasi kita dapat berlangsung dengan baik. Jadi pagi ini kita akan berdiskusi tentang strategi apa yang bisa kita lakukan agar investasi kita tetap atau bahkan mungkin meningkat saat pandemi seperti ini. Jadi masalah yang terjadi itu adalah banyak generasi muda kita yang belum melakukan aktivitas investasi atau belum memahami tentang apa itu investasi seperti itu. Nah, dari beberapa berita yang terbit di koran-koran nasional itu dikatakan bahwa investasi di generasi milenial itu masih rendah. Atau ada juga yang menyatakan bahwa generasi milenial kita belum sadar akan investasi atau pentingnya investasi. Beberapa data menunjukkan bahwa calon investor pemula kita masih rendah, artinya bahwa dunia investasi di Indonesia itu belum sepenuhnya dapat diakses atau dijangkau oleh generasi milenial. Padahal kita sebenarnya sadari bahwa di dunia yang semakin digital seperti ini, aktivitas investasi itu sangat mudah sekali, bahkan tidak perlu memerlukan modal yang begitu banyak. Jadi perlu lebih banyak sosialisasi mengenai akses investasi, akses produk investasi agar generasi milenial ini memiliki minat investasi dan melakukan kegiatan investasi yang rutin seperti itu. Jadi masalah yang saat ini terjadi adalah banyak generasi muda kita yang belum melakukan aktivitas investasi, dan ini masalah yang seharusnya dapat kita selesaikan bersama karena generasi muda ini kan masa depannya masih panjang dan kegiatan investasi itu akan sangat bermanfaat sekali bagi generasi muda di masa depan, seperti itu. Nah, yang kedua, kita beranjak ke konsep dalam investasi. Jadi, konsep investasi ini sebenarnya sudah banyak dibahas ya di literatur atau di internet, bahwa investasi itu sebenarnya menabung, atau kita mengeluarkan uang sekarang untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau imbal hasil di masa depan. Jadi, sebenarnya dalam investasi itu kan kita menginginkan agar uang atau aset yang kita investasikan itu di masa depan memiliki kenaikan nilai aset. Tapi sebenarnya kalau kita bicara investasi bagi generasi muda, sebenarnya kita tidak bermaksud bahwa investasi itu harus dalam jumlah yang besar, jutaan, atau bahkan nanti memperoleh imbal hasil atau keuntungan yang besar seperti itu. Nanti saya akan jelaskan mengapa investasi ini sangat penting bagi generasi muda. Tidak dilihat dari sudut pandang berapa besar investasi kita atau keuntungan yang kita harapkan seperti itu. Jadi investasi itu sebenarnya menabung untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau imbal hasil di masa depan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan investasi, maka terlebih dahulu kita harus mengenali profil atau karakteristik kita sendiri. Jadi sebenarnya kegiatan investasi ini sangat penting ya, karena kita dapat mengukur kemampuan diri kita atau seberapa besar kita dapat melakukan pendanaan untuk investasi kita. Jadi kita juga bisa mengenali resiko kita, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Karena dalam setiap investasi itu selalu ada risikonya. Investasi yang kecil pun selalu ada risikonya. Jadi investasi bagi generasi muda ini sangat penting untuk memahami diri kita, atau dengan kata lain kalau di dunia investasi itu namanya mengenali profil risiko dari investor atau dari diri kita. Kemudian investasi masa kini itu tidak harus menggunakan uang yang banyak. Jadi kita harus ubah perspektif itu bahwa kalau investasi itu harus besar, harus memiliki uang jutaan untuk diinvestasikan. Produk-produk investasi yang saat ini beredar, yang resmi, yang berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu bahkan hanya dengan uang 10.000 atau bahkan 5.000 itu sudah bisa berinvestasi. Jadi kembali lagi, ini bukan tentang besar uang yang kita investasikan atau besar keuntungan yang kita dapat, tapi ada manfaat yang kita bisa dapat dari bagi generasi muda dari sisi melakukan investasi. Jadi investasi zaman sekarang di dunia digital ini tidak perlu memerlukan modal yang begitu besar. Kemudian dalam investasi, kita harus mengenal konsep high risk, high return. Jadi semakin besar risiko produk investasi kita, maka imbal hasil yang kita dapat atau keuntungannya juga akan semakin besar. Nah, dengan memahami konsep ini, maka kita sebagai calon investor atau yang sudah berinvestasi akan terhindar dari produk-produk investasi yang palsu atau yang dengan kata lain menjerumuskan kita. Jadi beberapa kasus tentang koperasi yang memberikan imbal hasil yang besar yang tidak masuk akal itu juga bisa menjadi cerminan ya. Banyak kasus di Bali tentang koperasi yang akhirnya uang nasabahnya hilang gitu. Jadi nasabah itu teriming-iming dengan bunga yang besar
bahkan melebihi aturan pemerintah gitu. Tapi pada akhirnya uangnya hilang. Jadi high risk high return. Jadi semakin besar risiko yang kita ambil, maka semakin besar juga keuntungan. Dan sebaliknya seperti itu, maka semakin kecil risiko dalam produk investasi yang kita ambil, maka keuntungannya juga akan semakin kecil. Nah, strateginya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan untuk yang generasi muda, strategi investasinya. Kemudian yang harus diingat bahwa berinvestasi zaman sekarang, karena begitu ada produk investasi, bahkan setiap hari kita mungkin menerima SMS ya yang menerima pendanaan, kemudian menawarkan pinjaman gratis gitu. Kita harus ingat bahwa kegiatan investasi di Indonesia itu atau industri finansial atau industri keuangan di Indonesia itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi sebelum kita berinvestasi, kita harus melihat platform investasi kita atau tempat investasi kita itu apakah sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau tidak. Ini sangat penting sekali agar keamanan uang kita, kemudian mekanisme investasinya sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi agar kita berinvestasi, maka cek terlebih dahulu apakah platform atau tempat investasi kita itu sudah diawasi dan diatur di otoritas jasa keuangan atau terdaftar dan diawasi di otoritas jasa keuangan. Jadi seperti itu. Jadi inti bagi investasi generasi muda saat ini sebenarnya tidak berfokus pada berapa besar yang kita investasikan atau berapa keuntungan yang kita dapat nanti, itu tidak terlalu penting. Tapi kita memahami bahwa investasi bagi generasi muda itu sebenarnya adalah bentuk komitmen. Jadi sebelum kita berinvestasi itu kita harus terlebih dahulu menentukan tujuan investasi kita seperti apa. Misalkan kalau mahasiswa semester 1 atau 2 berinvestasi, tentu investasinya harus misalkan minimal 4 tahun. Karena selama 4 tahun itu dia menuntut ilmu, belum memiliki penghasilan, jadi kan mungkin uang investasinya berasal dari uang saku orang tua, sehingga tujuan investasinya mungkin nanti untuk mendapatkan uang untuk persiapan dunia kerja, atau mendapatkan uang untuk persiapan kursus, atau uang untuk uang pangkal kuliah lagi, dan seterusnya. Jadi tujuan investasinya seperti itu. Jadi investasi bagi generasi muda kembali lagi untuk menentukan tujuan investasinya, itu akan kembali lagi pada diri kita, melatih komitmen kita, kemudian perencanaan keuangan kita, kemudian kita akan berpikir untuk membuat anggaran setiap bulan, sehingga kita akan membeli barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jadi kembali lagi, investasi di generasi muda itu bukan tentang berapa besar yang kita investasikan dan keuntungan yang kita peroleh. Lebih kembali ke dalam melatih diri kita agar kita fokus pada tujuan investasi kita. Nah, sebelum kita membicarakan tentang investasi, maka kita perlu memahami dulu yang namanya dana darurat. Banyak sekarang generasi muda yang mungkin belum memiliki rekening bank, tapi seharusnya sudah memiliki rekening bank ya, karena bagi yang memperoleh beasiswa gitu kan, sudah memiliki rekening bank. Jadi yang penting dalam investasi itu adalah kita harus menggunakan uang untuk investasi itu adalah uang yang benar-benar bebas ya. Artinya dalam arti bahwa kebutuhan kita sudah terpenuhi, kemudian kita memiliki alokasi dana darurat. Jadi sebenarnya banyak generasi muda yang belum memahami konsep dana darurat. Dana darurat itu kita dapat pergunakan dalam kondisi terdesak atau saat pandemi seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sering ada di Instagram, yang sering lihat postingan Instagram, tentu tahu aturan 20.000 ya. Aturan 20.000 ini artinya kita setiap ketemu atau setiap ada uang 20.000 di dompet, itu kita ambil kemudian kita tabungkan. Nah, dari tabungan itulah yang akan menjadi dana darurat kita jika sewaktu-waktu kita memang kehabisan uang sama sekali. Nah, sebenarnya kalau di investasi ini kita bisa mempergunakan dana darurat untuk kita investasikan, tapi pada investasi yang tertentu. Sehingga kita memerlukan dana darurat itu kita bisa jual investasi kita atau kita bisa cairkan investasi kita sehingga dana darurat itu bisa kembali dalam bentuk kas dengan keuntungan yang kita peroleh. Jadi yang harus teman-teman generasi muda pahami bahwa mulai sekarang belajarlah untuk mengalokasikan dana darurat. Pisahkan antara dana yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan dana yang kita bisa tabungkan untuk dana darurat. Nah, dana darurat inilah yang nantinya bisa kita investasikan dalam berbagai bentuk produk keuangan atau produk investasi yang tentu saja risikonya kecil dan memiliki likuiditas yang tinggi karena sewaktu-waktu harus kita cairkan untuk memenuhi kebutuhan darurat kita. Jadi alokasi dana darurat ini harus dilakukan sehingga kita bisa membedakan mana uang untuk keperluan sehari-hari dan mana alokasi dana darurat yang bisa kita tabung atau mungkin mau kita investasikan di produk investasi dengan risiko yang kecil yang sebentar lagi akan kita bahas.
Nah, aturan 20.000 dapat digunakan ya. Jadi setiap ketemu uang 20.000 di dompet, kita bisa ambil, kemudian kita tabung. Jika uangnya sudah cukup, misalkan 500.000, kita langsung bisa investasikan di berbagai platform investasi yang resikonya kecil. Sekali lagi, yang resikonya kecil, sehingga nanti kita bisa jual itu untuk mendapatkan dana kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan darurat kita. Seperti itu. Jadi mulai sekarang, belajarlah untuk membagi mana uang untuk kebutuhan sehari-hari, belajar untuk menghitung berapa kebutuhan kita per minggu, dan berapa dana darurat yang bisa kita pergunakan. Sekali lagi, ini bukan tentang berapa besaran dana daruratnya, tapi kembali lagi ke kebiasaan kita, fokus kita pada perencanaan keuangan, dan pada tujuan investasi kita nantinya. Karena kita memahami bahwa generasi muda itu kan pelajar, mahasiswa, atau yang baru mulai bekerja yang mungkin belum mendapatkan pendapatan yang terlalu besar, sehingga atau mungkin sebagian besar arus kas masuknya itu ya berasal dari orang tua. Jadi meskipun seperti itu, berapapun yang uang yang diberikan orang tua, maka kita harus bisa membaginya menjadi uang yang akan kita investasikan atau uang yang akan kita pakai sehari-hari. Kembali lagi, ini bukan tentang berapa besar dana yang kita punya, tapi tentang kebiasaan kita untuk mau tidak melakukan investasi, membangun alokasi dana darurat, dan berfokus pada apa saja yang kita perlukan di kebutuhan sehari-hari. Oke, setelah alokasi dana darurat, kita langsung ke strategi investasi bagi generasi muda ya. Apa yang bisa strategi investasinya di generasi muda. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini tentu kita harus melihat kondisi makroekonomi kita ya, bahwa nilai tukar kita masih tinggi, kemudian harga saham juga cenderung rendah, IHSG atau indeks harga saham gabungan kita belum terlalu baik kondisinya, masih beberapa hari terakhir atau beberapa pekan terakhir ini kondisinya masih merah. Jadi strategi yang kita harus lakukan di generasi muda ya, baik yang akan berinvestasi atau yang sudah melakukan investasi, maka yang pertama kita harus berinvestasi pada produk investasi dengan likuiditas yang tinggi. Artinya produk-produk investasi itu dapat dirubah menjadi kas atau uang dengan waktu yang cepat. Itulah yang dimaksud dengan likuiditas yang tinggi. Misalkan kalau asetnya dalam bentuk emas gitu, kita bisa jual langsung ke Pegadaian atau bisa langsung ke toko emas, sehingga emas itu atau aset itu memiliki likuiditas yang tinggi. Beberapa contoh aset likuiditas yang rendah itu mungkin rumah gitu ya, atau tanah. Jadi untuk mencari pembelinya itu sangat lama. Jadi yang sekarang kita fokuskan saat kondisi pandemi adalah berinvestasilah pada produk investasi dengan likuiditas yang tinggi, atau jika dijual produk investasi itu langsung menjadi kas yang kita bisa pergunakan. Kemudian yang kedua adalah berinvestasilah pada produk investasi dengan risiko yang kecil. Jadi seperti tadi ada produk investasi dengan risiko yang besar, maka imbal hasilnya atau keuntungannya juga besar. Tapi jika investasinya dengan risiko kecil, modal kita tetap, tapi kembali lagi keuntungan kita itu kecil. Jadi strateginya adalah pilihlah investasi pada produk investasi dengan risiko yang kecil dan likuiditas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki tujuan investasi yang jelas dan terarah. Jadi bagi mahasiswa mungkin tujuan investasinya adalah memiliki dana saat tamat nanti, baik untuk melanjutkan studi nanti atau untuk membantu mencari kerja. Atau bagi yang bekerja, bagi yang sudah bekerja, baru yang mulai bekerja, misalkan 4 tahun lagi mungkin ada rencana untuk menikah atau untuk membeli aset yang lebih tinggi atau mobil atau misalkan rumah gitu. Jadi tujuan investasi kita harus terarah dan jelas. Jadi kembali lagi, kegiatan investasi ini membuat kita memikirkan masa depan kita, mengenali diri kita, dan mengenali apa yang mau kita lakukan di masa depan. Jadi bagi mahasiswa yang masih semester awal, mungkin investasi selama 4 tahun bisa dilakukan di produk yang risiko kecil, dengan imbal hasil yang kecil juga, tapi nanti di masa depan kita bisa mendapatkan uang yang bisa kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang pada saat itu kita akan lakukan. Di masa depan lebih baik memiliki sedikit uang kan daripada tidak ada uang sama sekali. Punya uang aja masih bermasalah ya daripada kita tidak memiliki uang sama sekali. Jadi itulah sudut pandang atau pola pikir yang harus kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya kita harus melatih komitmen dan disiplin diri ya dalam mengelola keuangan. Jadi kembali lagi, investasi ini bukan tentang seberapa besar uang kita yang kita investasikan atau bukan seberapa besar keuntungan kita, tapi bagaimana kita melatih komitmen dan disiplin diri kita sebagai generasi muda dalam mengelola keuangan. Mulai sekarang, coba hitung kembali berapa uang yang kita peroleh, misalkan diberikan dari orang tua, gaji kita per bulan. Kemudian kita hitung berapa kebutuhan kita,
dan berapa alokasi dana darurat kita, kemudian berapa uang yang kita bisa investasikan. Kalau kita berinvestasi 20.000 itu juga tidak menjadi masalah ya. Yang penting itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan berlanjut setelah kita bekerja dan setelah kita dewasa nanti. Jadi saat ini tidak terlalu penting berapa uang yang kita akan investasikan. Yang penting ini menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, strategi kita di kondisi pandemi ini bahwa berinvestasilah pada platform investasi yang mudah dan berbasis digital seperti itu. Jadi di slide berikutnya kita akan membahas tentang beberapa produk investasi yang bahkan bisa dibayar menggunakan OVO atau GoPay atau mungkin virtual account atau bahkan menggunakan mobile banking ya bagi yang sudah memiliki rekening. Jadi memang investasi pada saat ini memaksa kita untuk membuat rekening ya. Jadi bagi teman-teman semua yang belum memiliki rekening bisa bisa membuat rekening lah, karena ini juga merupakan bagian dari inklusi keuangan ya, memastikan bahwa semua masyarakat kita baik dari semua kalangan bisa menjangkau atau mengakses produk-produk perbankan kita. Jadi dengan berinvestasi pada usia muda ini kita dipaksa untuk menyadari bahwa begitu banyak produk keuangan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya mungkin adalah membuat rekening. Jadi bagi yang ingin berinvestasi mau tidak mau harus membuat rekening bank, karena uang dari hasil investasi kita itu akan ditransfer ke rekening bank kita. Jadi berinvestasilah pada platform investasi yang mudah dan berbasis digital. Jadi berinvestasi lewat smartphone itu sangat-sangat baik di kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengantri untuk ATM lah untuk transfer dari uang investasi kita seperti itu. Oke. Nah, jadi salah satu produk yang saya rekomendasikan untuk bisa dipergunakan sebagai alat investasi kita di masa pandemi ini adalah reksadana. Jadi begitu banyak ada produk investasi ya, kita mengenal ada saham, kemudian ada reksadana, kemudian ada obligasi, ada tabungan berjangka, dan seterusnya. Jadi reksadana ini sangat berbeda dengan saham, karena kalau saham itu kita sendiri yang melakukan perdagangan. Tapi kalau di reksadana, kita memberikan uang kepada manajer investasi. Jadi manajer investasi itu adalah orang-orang yang membuat produk reksadana ini. Jadi kita menyerahkan uang ke manajer investasi, nanti manajer investasilah yang akan menginvestasikan uang kita ke berbagai produk keuangan yang ada di dalam reksadana tersebut. Jadi simpelnya adalah kita tinggal melihat, menganalisa reksadana apa yang kita beli, kemudian kita berikan uangnya ke manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut, nanti uangnya akan dikelola oleh manajer investasi. Dan kita tinggal melihat berapa keuntungan yang bisa kita dapat setiap minggu atau setiap bulan. Jadi reksadana ini memang produk keuangan yang ditujukan bagi investor pemula ya, jadi tidak perlu melakukan analisa yang ribet seperti saham. Jadi kita tinggal melihat mana reksadana yang kita beli, kemudian kita berinvestasi secara rutin, baik tiap minggu atau tiap bulan. Jadi uang yang kita berikan itu dikelola oleh manajer investasi seperti itu. Dan uangnya aman ya, uangnya akan disimpan di bank kustodian namanya. Jadi bank kustodian itu adalah bank-bank yang bekerja sama dengan manajer investasi untuk mengelola uang kita. Jadi sebenarnya mekanisme investasi pada reksadana ini sudah dijamin oleh pemerintah, manajer investasinya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, kemudian bank kustodiannya juga adalah bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi uang kita aman dan kegiatan investasi kita bisa dipertanggungjawabkan secara aturan hukum seperti itu. Oke, untuk jenis reksadana itu ada 4 ya. Pertama adalah reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, kemudian ada reksadana saham dan reksadana campuran. Jadi reksadana yang bisa kita lihat gambar ini ya, bahwa semakin menjauh, bahwa risikonya itu semakin tinggi dan tingkat imbal hasil atau keuntungannya juga semakin besar. Jadi dari 4 jenis reksadana ini, reksadana yang memiliki risiko yang paling kecil itu adalah reksadana pasar uang. Tapi kembali lagi, risikonya paling kecil, maka tingkat imbal hasilnya juga akan semakin kecil. Semakin tinggi risikonya, maka tingkat imbal hasil atau tingkat keuntungan dari produk reksadana itu juga semakin besar. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa reksadana pasar uang itu memiliki risiko yang paling kecil dengan tingkat imbal hasil paling kecil, dan reksadana saham itu merupakan produk reksadana dengan risiko yang tertinggi dan juga imbal hasilnya yang paling tinggi. Dan saya tidak merekomendasikan para generasi muda untuk berinvestasi di 2 produk ini ya, reksadana saham dan reksadana campuran, karena risikonya sangat tinggi, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kondisi-kondisi di pasar modal kita belum baik ya. Jadi yang kita bisa rekomendasikan adalah berinvestasi di produk reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap.
Nah, sebentar lagi kita akan jelaskan apa itu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pasar uang ini 100% uang kita itu akan diinvestasikan oleh manajer investasi atau pengelola reksadananya di produk-produk pasar uang, misalkan deposito dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, kemudian surat utang negara dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, atau obligasi perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi reksadana pasar uang ini adalah produk reksadana yang cocok untuk dana darurat tadi ya. Jadi dana darurat tadi kita bisa investasikan di reksadana pasar uang dengan jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun juga bisa. Jadi reksadana pasar uang ini risikonya sangat kecil dan sangat cocok bagi investor pemula. Kemudian yang berikutnya nanti ada reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap ini komposisinya seperti apa kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Jadi untuk investor pemula saya bisa rekomendasikan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nanti di mana belinya untuk investasinya nanti ada di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke produk pertama ya, yang bisa kita investasikan di kondisi pandemi seperti ini atau kondisi tidak jelas ini. Jadi yang pertama produk investasi kita adalah reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang 100% diinvestasikan ke dalam pasar uang dan memiliki risiko paling rendah daripada jenis reksadana lainnya. Jadi uang yang kita investasikan itu atau yang kita transfer ke manajer investasi itu akan diinvestasikan di produk-produk pasar uang ya, misalkan deposito dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, kemudian obligasi perusahaan dengan jangka waktu 1 tahun dan seterusnya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menganalisa satu reksadana. Kemudian profil investor untuk reksadana pasar uang. Jadi siapa-siapa saja yang cocok untuk berinvestasi di reksadana pasar uang ini adalah mereka-mereka calon investor pemula yang belum berani mengambil resiko. Jadi resikonya ini sangat kecil ya, bahkan mungkin dibandingkan dengan yang lain ini hanya resiko likuiditas saja yang ada. Karena cenderung harga reksadana ya atau yang kita sebut dengan nilai aktiva bersih nanti itu cenderung naik. Kenaikannya konsisten tapi besarannya sangat kecil. Trennya tetap naik. Jadi bagi yang mau berinvestasi atau yang mungkin berinvestasi di saham tapi harganya anjlok bisa dipotong ya, kerugiannya bisa dikurangi kerugiannya, kemudian dialihkan ke reksadana pasar uang. Kemudian sedikit memahami tentang fluktuasi reksadana ya. Jadi bagi yang investor pemula belum paham tentang itu fluktuasi reksadana, ini cocok juga. Kemudian punya tujuan untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun. Sebenarnya kita berinvestasi di pasar uang juga bisa lebih ya dari 1 tahun. Tapi mungkin yang memiliki rencana 1 tahun misalkan untuk melanjutkan kursus gitu misalkan, jadi nilainya biaya kursusnya mungkin 5 juta. Jadi bisa sekarang berinvestasi, kemudian kita ambil 1 tahun ke depan. Jadi reksadana pasar uang ini adalah cocok untuk tujuan-tujuan investasi yang dalam 1 tahun. Atau mungkin lebih juga boleh. Tidak ada masalah ya, jika ini ditulis nanti 1 tahun, berarti setelah 1 tahun kita ambil reksadananya. Tidak seperti itu juga. Jadi kita bisa investasikan lebih dari 1 tahun. Jadi misalkan tujuan investasinya untuk uang muka motor. Kalau uang muka motor kan sekarang murah ya, atau mungkin uang muka motor, atau beli gadget baru, atau laptop, atau ini contohnya beli tas branded gitu. Jadi ini tujuan investasi kita. Jadi tujuan investasinya kembali ke diri kita masing-masing, kita ingin apa 1 tahun ke depan, dan kita bisa investasikan dana kita di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana dengan resiko yang paling kecil dibandingkan 4 jenis reksadana yang tadi. Kemudian berikutnya, ini adalah perbandingan ya. Jika bilang, lebih baik menabung di deposito, atau di depositokan saja uang. Ini adalah perbandingan kenapa kita harus berinvestasi di reksadana pasar uang. Perbandingannya. Jadi kalau deposito itu keuntungannya sekitar 3,4% per tahun ya. Tapi reksadana pasar uang keuntungannya rata-rata imbal hasilnya itu 6-7% per tahun. Jadi setiap tahun kita akan mendapat 6% atau 7% dari dana yang kita investasikan. Kemudian pajak, ini reksadana tidak ada pajaknya ya, bukan merupakan tidak kena pajak istilahnya. Kemudian tabungan awalnya kalau deposito itu kan harus besar ya, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Tapi kalau di reksadana pasar uang bahkan dengan 100.000 pun kita bisa membeli reksadana. Waktu pencairannya lama, tapi kalau reksadana 7 hari kerja, maksimal 7 hari kerja dari manajer investasinya, maka itu akan ditransfer ke rekening kita. Kemudian ini adalah harga dari reksadana pasar uang ya. Jadi dari November 2017 sampai Oktober 2017 trennya semakin meningkat ya. Jadi di November 2017 nilai aktiva bersihnya, orang-orang bilang ini harga reksadana ya, padahal bukan. Nilai aktiva bersih itu adalah
nilai aset yang ada di reksadananya. Jadi di November 2017 nilai aktiva bersih dari reksadana itu adalah 1.264, tapi begitu setahun kemudian dia naik menjadi 1.315. Jadi ini adalah kenaikan asetnya meningkat ya, meskipun kecil tapi trennya meningkat. Jadi sangat cocok bagi kita mengalokasikan dana di reksadana pasar uang, karena investasi kita akan meningkat meskipun dalam jangka waktu yang sedikit kenaikannya, tapi tidak apa, karena tujuan kita kan bukan untuk keuntungan yang besar, tapi melatih komitmen diri kita untuk fokus pada tujuan investasi kita. Kemudian yang kedua, setelah reksadana pasar uang ya, yang bisa kita investasikan itu adalah di reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap ini karakteristiknya sama dengan reksadana pasar uang, hanya saja sekarang dirubah. Jika tadi hampir 100% itu berada di pasar uang, kalau di reksadana pendapatan tetap ini 80%-nya berada di obligasi sekarang atau surat utang. 20%-nya berada di pasar uang. Jadi tujuan jangka investasinya ini sekarang lebih panjang ya dari reksadana pasar uang. Jadi kalau pendapatan tetap agar maksimal, maka kita harus pegang reksadana itu minimal selama 3 tahun. Kemudian tujuannya adalah mempertahankan nilai investasi kita atau modal kita sambil memperoleh investasi dengan bunga yang lebih besar tadi, imbal hasilnya lebih besar dari si reksadana pasar uang. Jadi sebenarnya antara reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap ini memiliki karakteristik yang sama, hanya reksadana pendapatan tetap ini mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan investasinya harus lebih lama. Kalau tadi reksadana pasar uang kita bisa ambil dalam waktu 1 tahun, tapi kalau pendapatan tetap kita bisa ambil minimal 3 tahun. Jadi ini sangat cocok bagi yang mungkin baru bekerja dan merencanakan untuk menikah, seperti itu. Jadi kita bisa investasikan dana kita di pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap, dan setelah 4 tahun atau 5 tahun kemudian kita bisa ambil untuk misalkan persiapan menikah, seperti itu. Jadi 2 reksadana ini yang kita rekomendasikan untuk bisa diinvestasikan dananya. Karena ini kan produk yang aman ya, obligasi negara, kemudian obligasi perusahaan. Tentu manajer investasi akan menginvestasikan uang kita pada obligasi perusahaan dengan rating yang baik gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dari ekonomi, obligasi atau surat utang perusahaan itu ada ratingnya, mulai dari yang terbaik sampai yang terburuk. Tentu nanti manajer investasikan yang akan mengalokasikan uang kita pada obligasi yang baik seperti itu. Jadi enaknya reksadana ini adalah kita tidak perlu terlalu setiap hari ada di depan laptop, kemudian menganalisa pergerakan saham dan seterusnya. Kalau kita berinvestasi di saham kan kita harus melakukan itu ya, tapi kalau reksadana kita menyerahkan uang kita pada manajer investasi dan biarkan manajer investasi yang mengelola uang kita. Jadi kita tinggal bisa santai di rumah, bahkan dalam tidur pun uang kita bekerja untuk kita. Jadi banyak investor reksadana yang menyatakan bahwa saat tidur uang saya bekerja untuk saya gitu. Jadi itulah enaknya reksadana. Jadi kita hanya perlu memikirkan sekarang reksadana apa yang harusnya kita beli. Jadi untuk pandemi ini, kondisi pandemi ini, maka bagi teman-teman mahasiswa atau yang baru bekerja bisa berinvestasi di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, karena likuiditasnya tinggi dan juga risikonya kecil. Karena ya kita tahu bahwa deposito, kemudian obligasi itu kan gagal bayarnya mungkin sangat-sangat rendah ya. Bahkan kalau obligasi negara atau surat utang negara itu tidak mungkin tidak dibayar. Oke, kemudian produk berikutnya yang bisa kita pakai sebagai strategi investasi di masa pandemi adalah tabungan emas pegadaian. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya pegadaian, tapi pegadaian itu sekarang bukan hanya tempat untuk menggadaikan barang ya, tapi ada juga merupakan tempat untuk investasi kita. Jadi harga emas sekarang kalau di awal tahun kemarin itu sekitar 600.000 ya per gramnya, tapi sekarang menyentuh harga 900.000 akibat pandemi ini. Jadi emas masih menjadi salah satu komoditas unggulan bagi kita untuk melakukan investasi seperti itu. Nah, sebenarnya emas ini kan bukan produk investasi ya, tapi untuk menjaga nilai aset kita agar yang kaya tetap kaya seperti itu. Jadi kenaikan emas itu cenderung sangat rendah, tapi ketika terjadi kondisi seperti krisis, kemudian pandemi, maka harganya juga akan melonjak dan tidak tergerus oleh inflasi juga. Jadi harga emas juga akan tetap naik, sehingga saya sarankan teman-teman yang masih mahasiswa atau yang baru bekerja untuk membuat tabungan emas pegadaian. Jadi sebenarnya permasalahan kita kan kita ingin berinvestasi di emas ya, tapi begitu memiliki emas gitu kita lupa atau tidak tahu di mana tempat menaruhnya, misalkan di lemari atau di mana. Jadi sekarang sudah ada tabungan emas pegadaian di mana kita sekarang bisa memiliki emas tanpa kita bisa tanpa memegang emas itu. Gitu.
Jadi ini sebenarnya konsepnya sama dengan tabungan biasa ya, hanya saldonya nanti itu adalah bentuk gram emas. Jadi teman-teman sekarang kalau ke Pegadaian, istilahnya ada orang menabung gitu, berarti yang dimaksud adalah menabung emas Pegadaian. Jadi dia menyerahkan uang kepada Pegadaian untuk nanti dikonversi menjadi emas, dan harga emasnya itu, saldo emasnya itu nanti akan terlihat di buku tabungannya. Jadi kalau kita lihat buku tabungan konvensional itu kan nanti saldonya rupiah ya, dalam bentuk mata uang, tapi kalau di tabungan emas ini nanti saldonya itu adalah gram sebagai satuan unit dari emas. Jadi enaknya di sini adalah kita sekarang bisa memiliki emas tanpa kita harus menyimpan emas itu di rumah. Nah nanti teman-teman yang ini sangat baik ya, karena emas saya tahu harganya tidak pernah turun dan selalu naik bahkan di kondisi pandemi seperti ini. Jadi nanti harus diperhatikan ketika kita akan membeli atau menjual emas itu ada harga jual dan harga beli. Jadi nanti kalau teman-teman mau berinvestasi tabungan emas Pegadaian, silakan datang Pegadaian dan sekalian install atau memasang aplikasi Pegadaian Mobile ya di ponselnya. Karena nanti di sini ada dua harga, ada harga jual dan harga beli. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika kita akan membeli emas. Harga jual dan harga beli ini adalah dari sudut pandang Pegadaian ya. Berarti harga jual ini adalah harga jual emas dari Pegadaian, dan harga beli ini adalah harga beli emas Pegadaian. Jadi kalau kita mau menjual emas ke Pegadaian, maka Pegadaian akan membeli sebanyak harga beli ini. Tapi kalau kita menabung emas, maka yang dipakai patokan oleh Pegadaian itu adalah harga jual. Jadi strateginya adalah kita harus cek dulu berapa harga emas hari ini ya. Misalkan harga jual kemarin itu 6.700, harga jual hari ini itu misalkan 6.200, maka marginnya itu adalah lebih murah kan, maka kita akan bisa berinvestasi emas pada hari itu dengan harga jual yang lebih rendah dari hari kemarin. Jadi teman-teman yang berinvestasi di tabungan emas, perhatikan harga jual dan harga belinya ya. Kalau kita mau mengambil emasnya, maka nanti harga yang diberikan oleh Pegadaian itu harga beli. Kalau kita mau menabung emas, maka harga jual yang diberikan oleh Pegadaian. Sebenarnya kalau di tabungan emas dan reksadana ini ada juga yang tidak ribet ya. Ada dua metode untuk menabung di reksadana dan tabungan emas. Yang pertama adalah metode lamsam namanya. Kita punya uang banyak, kemudian kita langsung investasikan. Misalkan 10 juta kita langsung investasikan di reksadana atau tabungan emas. Tapi ada juga yang melakukan metode dollar cost average. Dollar cost average itu artinya kita menabung rutin setiap awal minggu atau setiap awal bulan. Jadi kita tidak peduli berapa nilai aktiva bersih reksadananya atau berapa harga jual emas pada saat itu, mau naik atau mau turun, setiap bulan kita rutin berinvestasi. Jadi metode yang saya sarankan adalah pakailah metode dollar cost average. Jadi setiap awal minggu, setiap hari Senin, atau setiap awal bulan, atau dalam waktu yang berurutan, kita bisa melakukan investasi. Mau harga emasnya naik atau turun, atau nilai aktiva bersih reksadananya naik atau turun, itu tidak masalah. Yang penting kita terus berinvestasi. Karena itu akan melatih juga fokus dan tujuan investasi kita. Oke, jadi 3 produk yang saya rekomendasikan untuk investasi di masa pandemi ini adalah reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, dan tabungan emas Pegadaian. Semuanya memiliki risiko yang kecil, semuanya memiliki likuiditas yang tinggi. Kalau kita punya tabungan emas Pegadaian, kita hari ini datang ke Pegadaian menjual 5 gram emas kita, misalkan saldo kita 10 gram, kita jual 5 gram, kita akan langsung mendapat uang cash sebanyak 5 gram dengan harga emas pada hari itu. Jadi likuiditasnya sangat tinggi dengan risiko yang kecil. Kemudian bagi teman-teman yang bertanya, untuk platform berinvestasi reksadana itu ada di mana? Jadi semua sudah ada di Google Play Store atau mungkin di App Store ya. Jadi pertama ada Bareksa, nanti kita akan lihat. Bareksa ini adalah pelopor dalam industri marketplace reksadana ya. Jadi marketplace reksadana itu sama seperti blibli.com atau shopee.com yang berisi produk-produk atau barang. Jadi bedanya adalah kalau di Bareksa ini isinya adalah produk-produk reksadana atau saham. Kemudian yang berikutnya yang saya rekomendasikan untuk dipakai berinvestasi reksadana itu adalah tanam duit. Tanam duit juga baik karena di sini sudah ada asuransi, bahkan emas pun sudah ada. Jadi sangat baik sekali. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita pakai adalah Bukareksa ya, di Bukalapak. Saya tahu pasti teman-teman memiliki akun Bukalapak ya. Nah, itu di bagian investasi ada 2 yang bisa kita pakai, yaitu Bukareksa untuk reksadana dan Buka Emas untuk emas. Jadi daripada uangnya mungkin dipakai untuk barang-barang yang ya tidak sesuai kebutuhan, jadi lebih baik diinvestasikan langsung di Bukareksa untuk reksadana dan di Bukalapak. Kemudian yang terakhir yang saya rekomendasikan adalah Bibit ya, bibit.id websitenya. Kemudian kalau mobile aplikasinya itu adalah Bibit. Jadi search di App Store atau di Play Store itu Bibit. Nanti muncul aplikasi yang dominan warna hijau.
Jadi kalau di Bibit ini kita bisa membayar pakai, kalau nggak salah pakai virtual account, kemudian link aja, kemudian ada OVO juga ya. Jadi beberapa platform reksadana ini bekerja dengan dompet digital juga. Kalau tanam duit setahu saya sudah bisa dibayar oleh Dana. Jadi kalau di Dana, di akun Dana kita itu ada saldo, kita bisa langsung mempergunakan akun Dana itu untuk menabung reksadana di tanam duit. Jadi tidak perlu cash lagi. Kemudian kalau di Bibit ini enaknya juga ada ahli waris ya. Kalau reksadana kita mungkin kita kondisinya kenapa-kenapa gitu, kita bisa daftarkan ahli waris kita di Bibit ini sehingga nanti akan dihubungi oleh pihak Bibit untuk mendapatkan uang kita. Jadi setiap platform ada keuntungannya, jadi silakan bisa dicek masing-masing di aturan atau pedoman penggunaan aplikasi. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit tentang bagaimana kita berinvestasi ya. Misalkan saya ingin berikan sedikit semangat bagaimana kita berinvestasi gitu. Apa yang membuat kita harus semangat dalam berinvestasi? Jadi di sini ada kalkulator ya, kalkulator investasi dari Sinarmas Asset Management. Jadi Sinarmas Asset Management ini adalah salah satu manajer investasi juga yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dia juga membuat beberapa produk investasi reksadana. Jadi misalkan kita mahasiswa gitu ya, investasi bulanan kita misalkan 100.000. Jadi dalam 1 bulan kita berinvestasi 100.000. Oke. Kemudian jangka waktu investasi kita misalkan ambil 4 tahun ya. 4 tahun dengan asumsi bahwa 4 tahun kemudian kita lulus. Kemudian profil resiko, kembali lagi kita pasti akan memilih resiko yang kecil ya, karena kita mahasiswa atau baru mulai bekerja, belum bisa menerima resiko yang besar. Resikonya kita pilih pasar uang. Kemudian kita hitung, ini sudah ya. Jadi kita memiliki investasi di masa depan itu sebesar Rp5.195.960 dari investasi kita selama 4 tahun dengan investasi bulanan 100.000. Jadi 4 tahun lagi kita punya uang 5.195.000 dengan profil resiko atau berinvestasi di reksadana pasar uang. Nah, bagaimana caranya agar nilai investasi ini meningkat? Maka ada 2 cara. Kita tingkatkan investasi bulanan kita atau kita perpanjang jangka waktu investasinya. Misalkan bagi yang sudah bekerja, saya setiap bulan mampu berinvestasi misalkan 1 juta gitu. Misalkan 1 juta, jangka waktu investasinya misalkan 5 tahun, karena untuk bekal menikah misalkan. Oke, profil resikonya kita pilih di reksadana pasar uang, kembali lagi. Dan kita hitung, maka dalam 5 tahun ke depan kita memiliki dana sekitar 66 juta. Ini sudah termasuk imbal hasilnya ya, misalkan dalam 5 tahun itu kan 1 juta setiap bulan, berarti setahunnya ada 12 juta. 12 juta dikali 5 itu adalah 60 juta. Jadi modal kita adalah 60 juta dan imbal hasil yang kita peroleh adalah 6.200.000. Jadi lebih tinggi dari bunga deposito dan lebih tinggi dari bunga tabungan ya. Atau kalau kita mau, saya tidak mau berinvestasi di reksadana pasar uang. Saya ingin di pendapatan tetap, jadi kita pilih di sini pendapatan tetap. Tentu imbal hasilnya lebih besar ya. Kalau pasar uang kan tadi 6-7%. Kalau pendapatan tetap tentu sedikit lebih besar, maka berapa uang kita punya itu adalah 71 juta. Dengan berinvestasi setiap bulan 1 juta jangka waktu investasi 5 tahun. Tapi perhatikan juga bahwa dana yang diinvestasikan ini jangan semuanya adalah gaji. Kalau semuanya adalah gaji, kemudian kita ngutang lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan tidak seperti itu. Jadi kalau gaji kita 3 juta, maka 30%-nya atau maksimal 500.000 kita investasikan. Sisanya kita pakai untuk alokasi dana darurat, atau untuk sedekah, atau untuk donasi, atau untuk iadnya gitu. Dan seterusnya lagi kita berikan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita harus bagi menjadi kebutuhan sehari-hari, alokasi dana darurat, kemudian donasi atau sedekah, dan investasi. Jadi besaran persentasenya itu tergantung dengan karakteristik masing-masing individu berbeda-beda. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa investasi itu sangat baik bagi kita karena di masa depan dana yang kita investasikan itu akan berkembang lebih baik. Tapi jangan juga diambil ya, misalkan setelah 2 tahun langsung diambil, jadi tujuan investasinya kan tidak tercapai. Jadi memang di sanalah enaknya investasi ya, merubah kebiasaan kita menggunakan uang, kemudian lebih melatih diri kita untuk fokus pada tujuan investasi dan tidak tergoda untuk menjual reksadana kita untuk hal-hal yang tidak begitu penting seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk memulai reksadana, bisa dibuka di bareksa.com ya. Jadi di bareksa.com ini bisa buat akun juga di sini, atau versi mobile-nya juga sudah ada. Jadi di sini kita klik ada daftar reksadana. Oke, jadi di reksadana. Jadi Bareksa ini adalah pasarnya reksadana ya.
semua produk reksadana dari manajer investasi yang terdaftar dan diawasi OJK itu ada di bareksa.com. Misalkan kita ingin berinvestasi di reksadana, kita pilih, misalnya kita bingung kita ingin berinvestasi di reksadana pasar uang yang mana. Kemudian di sini pilih tersedia di Bareksa, di daftar reksadananya, kemudian jenis reksadananya kita pilih pasar uang, kemudian kategori semua ya, kemudian dana kelolaan. Nah, dana kelolaan ini juga menunjukkan reksadana itu populer atau tidak. Semakin banyak dana yang dikelola oleh manajer investasi untuk produk investasi itu, maka reksadananya memiliki reputasi yang tinggi. Jadi kita pilih misalkan dari 100 miliar sampai 500 miliar, kemudian mata uangnya rupiah. Kemudian kita pilih cari. Oke. Nah, ini adalah 16 reksadana yang ditemukan. Jadi 16 ini adalah reksadana pasar uang yang bisa kita rekomendasikan untuk diinvestasikan uangnya. Tapi ingat juga bahwa ini kan berfluktuasi ya, ini adalah nilai aktiva bersihnya, ini bukan harga reksadana, tapi adalah nilai kenaikan aset-aset yang ada di dalam reksadana tersebut. Dan kita pilih di bagian ini, di sini ada barometer ya. Barometer ini artinya produk-produk yang direkomendasikan oleh Bareksa. Jadi kita pilih yang hijau seharusnya. Tapi kalau di sini tidak hijau, kita ganti di sini misalkan pilih yang di atas 500 miliar. Jadi ini menunjukkan bahwa reputasi dari reksadana itu sangat baik. Kita pilih yang hijau. Nah, ini ada banyak yang hijau ya. Nah, kita pilih yang hijaunya penuh karena menunjukkan rekomendasi yang besar dari Bareksa. Itu adalah Sukor Invest Money Market Fund. Jadi nama produk reksadananya adalah Sukor Invest Money Market Fund dan manajer investasinya adalah Sukor Asset Management ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ini adalah nama reksadananya, kemudian ini adalah manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut. Jadi kita serahkan uang yang kita investasikan itu ke manajer ini, nanti dia sendiri yang akan mengelola uang kita. Jadi aktiva bersihnya itu adalah 1.484, sekali lagi ini bukan merupakan nilai dari atau harga dari reksadananya, tapi menunjukkan kenaikan aset-aset yang ada di dalam reksadana tersebut. Jadi tanggal peluncurannya itu adalah 20 Oktober 2014 ya. Bank kustodiannya adalah HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Dana kelolaannya sekitar 4 triliun rupiah ya. Jadi manajer investasi itu mengelola uang masyarakat itu sebesar 4,7 triliun yang diinvestasikan ke dalam produk di reksadana pasar uang ini. Nah, pembelian awalnya 100.000 ya, sangat murah lah untuk produk investasi yang ada di pasar modal 100.000. Nah, untuk teman-teman yang akan berinvestasi, terlebih dahulu harus membaca prospektus. Prospektus ini adalah gambaran dari produk reksadananya seperti apa, jadi ibaratnya adalah ciri-ciri atau karakteristik atau pengenal dari reksadananya seperti apa. Bisa dibaca nanti di bagian prospektus, atau kalau tidak mau bisa langsung search ke bawah saja, kita turun. Nah, ini adalah kenaikan harga dari, kenaikan nilai aktiva bersih ya dari produk reksadananya. Di Juli 2019 itu sekitar 1.385, kemudian setahun kemudian dia menjadi 1.484. Tidak ada tren penurunan di sini, menanjak, tapi penanjakannya kecil. Nah, ya itulah ciri dari reksadana pasar uang, resiko kecil, tapi imbal hasil atau keuntungannya juga kecil. Oke, kemudian kita bisa lihat ya bahwa portofolio investasinya di mana. Jadi uang yang kita investasikan itu akan diserahkan kemana saja. Lebih banyak obligasi Indosat, kemudian obligasi pemerintah, obligasi pupuk Indonesia. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang nampaknya kalau gagal bayar obligasi itu tidak mungkin ya, karena semua tahulah reputasi dari Indosat, kemudian dari pupuk Indonesia. Nampaknya investasi kita akan aman karena diinvestasikan di obligasi yang perusahaan-perusahaan dengan reputasi yang baik. Tentu mungkin obligasinya memiliki rating yang baik. Jadi seperti itu cara membaca reksadana yang ada di Bareksa. Jadi kita bisa pilih reksadana apa yang ingin kita analisa, kemudian cara menganalisanya cukup dengan melihat, kalau mau simpelnya cukup dengan melihat berapa perbedaan nilai aktiva bersihnya dari beberapa tahun terakhir. Misalkan ini kan 1 tahun, kalau kita pilih misalkan 6 bulan terakhir, ini tetap juga naik ya, atau bahkan 10 tahun terakhir mungkin. Mungkin ini harus dibuka akunnya ya. Mungkin kalau 3 bulan terakhir juga trennya tetap naik. Jadi dari 23 Maret sampai 1 Juni juga trennya ikut naik. Jadi tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi. Jadi reksadana pasar uang bisa disebut sebagai reksadana yang
aman saat pandemi. Strategi investasi kita bisa alokasikan dana kita di reksadana pasar uang. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum mengenal Bareksa gitu, kita bisa cek mungkin di Bukalapak ya. Bukalapak tentu teman-teman pasti rasanya sudah membuat atau sudah memiliki akun Bukalapak. Jadi di Bukalapak itu ada dua, atau mungkin di Tokopedia ya. Di Tokopedia juga ada. Jadi di Bukalapak ini ada produk bagian Bukareksa ya. Bukareksa ini merupakan marketplace produk reksadana yang ada di Bukalapak. Jadi karena saya tidak login di sini, kita hanya melihat 4 jenis reksadana yang ada di Bukalapak atau Bukareksa di hari ini ya. Jadi perhatikan bahwa yang tadi kita buka juga di Bareksa itu juga ada di Bukalapak. Jadi mau nanti di Bareksa ditanam duit atau di Bibit atau di Bukareksa, produk reksadananya namanya akan sama dan nilai aktiva bersihnya juga sama. Nah, mana yang dipilih mau berinvestasi di platform reksadana, tanam duit atau Bibit itu kembali ke kemudahan akses teman-teman mau install aplikasi yang mana itu terserah. Karena nanti harganya dan namanya manajer investasinya juga sama seperti itu. Tidak ada perbedaan produk-produk yang ada di platform reksadana tersebut. Kalau tadi skor invest money market ya, ini 12 Juni itu berarti karena ini hari Senin berarti belum diperbarui ya. Ini tanggalnya terakhir adalah 12 Juni. Jadi bagi teman-teman yang membeli reksadana, perhatikan bahwa NAB itu nilai aktiva bersih itu ada istilahnya dari pembukaan perdagangan sampai penutupan perdagangan. Jika teman-teman membeli reksadana ini di tanggal 12 Juni dari pukul 9 sampai 1 siang, maka yang didapat itu adalah 1.484. Tapi begitu teman-teman membelinya nanti setelah jam 1 siang, maka NAB yang berlaku itu adalah NAB keesokan harinya di pembukaan perdagangan. Jadi bagi teman-teman yang mau beli reksadana, perhatikan berapa kenaikan reksadana ini ya. Kalau di sini ada persentase plus 0,56%, berarti pada hari sebelumnya reksadananya mengalami kenaikan sebesar 0,56%. Jadi seperti itu. Jadi reksadana pasar uang pasti akan terus mengalami kenaikan dari nilai aktiva bersihnya. Kenaikannya akan cenderung kecil. Nah, ini adalah grafik dari tren skor invest money market ya, reksadana pasar uang selama 7 hari. Kalau kita cek 3 bulan terakhir, mungkin anggap dari sisi pandemi ya, tidak ada pengaruhnya pandemi terhadap skor invest money market atau reksadana pasar uang ini. Jadi dari 17 Maret sampai 11 Juni, kenaikan nilai aktiva bersihnya terus menanjak ya, sampai puncaknya itu 12 Juni adalah 1.484 dari tanggal 17 Maret sekitar 1.461. Oke, kemudian kalau Manulife obligasi negara, ini adalah produk reksadana dari Manulife Manajemen ya. Jadi nama manajer investasinya adalah Manulife Manajemen. Kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut tentang reksadananya, bisa unduh prospektus, bisa dibaca reksadananya seperti apa. Kita cek misalkan 7 hari terakhir seperti apa nilai aktiva bersih dari Manulife obligasi negara ya, pendapatan tetap. Ini sempat naik, tapi kemudian turun lagi. Ini kan tidak objektif ya, kita melihat hanya 7 hari, kita bisa cek selama 3 bulan terakhir. Nah, sangat berfluktuatif sekali ya. Jadi kembali lagi ini ke tren atau kinerja reksadananya. Jadi teman-teman yang ingin berinvestasi di pendapatan tetap harus melihat misalkan selama 3 bulan terakhir dari awal pandemi. Seperti itu misalkan. Jadi sangat berfluktuatif sekali. Oke. Kemudian yang terakhir yang saya ingin tunjukkan adalah dari reksadana saham ya. Ini skor invest Maxivan, nama reksadananya, manajer investasinya adalah skor invest manajemen juga. Oke. Jadi reksadana saham kita bisa lihat misalkan 3 bulan terakhir ya. Ini sangat berfluktuatif. Paling rendah nilainya adalah 1.221, nilai aktiva bersihnya, kemudian paling tinggi itu adalah 1.310. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa menerima risiko yang besar, nanti jangan terkejut ketika berinvestasi di reksadana saham. Ketika berinvestasi 1 juta, kemudian besok hari nilainya menjadi 930.000 seperti itu. Jadi imbal hasilnya adalah minus ya. Karena memang reksadana saham itu harus diinvestasikan dalam jangka waktu yang lama, misalkan minimal 5 tahun seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang uang investasinya masih berasal dari orang tua, saran saya untuk berinvestasi di skor invest money market fund. Karena ya kembali lagi tujuan kita bukan untuk mencari imbal hasil yang besar atau jumlah uang yang kita investasikan itu sampai jutaan rupiah atau puluhan juta, tapi kembali lagi untuk melatih kita dalam perencanaan keuangan, komitmen untuk menggunakan uang dan tujuan investasi kita. Seperti itu. Jadi kalau tabungan emas analisanya gampang ya, lihat dari harga jual dan harga beli tadi, atau kalau tidak mau ribet melihat harga jual dan harga beli tabungan emas, kita bisa cek
atau kita bisa datang ke Pegadaian setiap awal minggu atau setiap awal bulan dengan jumlah uang yang tetap, kemudian kita investasikan langsung, tidak peduli berapa harga emas atau harga jual emas pada saat itu. Itu namanya metode dollar cost average. Jadi saran saya pakailah metode dollar cost average untuk berinvestasi di produk reksadana pasar uang, pendapatan tetap atau tabungan emas. Dan sebenarnya berinvestasi ini kan tidak hanya dilakukan oleh teman-teman dari ekonomi saja. Semua orang bisa melakukan produk investasi, kegiatan investasi ini. Hanya saja kita harus lebih banyak membaca, lebih lebih mau untuk belajar mandiri, dan itu juga melatih ilmu kita kan, agar tidak fokus pada satu perspektif saja. Jadi ada banyak cara di pasar modal kita untuk mendapatkan imbal hasil yang baik seperti itu. Jadi rekomendasi saya di masa pandemi ini bagi teman-teman yang akan mulai berinvestasi atau yang sudah memulai investasi, jadi bisa dipilih investasi di reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, dan tabungan emas Pegadaian. Jadi itulah produk-produk investasi yang saya rekomendasikan untuk dapat dipergunakan selama masa pandemi ini. Karena kita tidak tahu masa pandemi ini kapan akan berakhir, sampai mungkin vaksin ditemukan ya. Tapi selama vaksin itu belum ditemukan, maka kita tidak akan tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir. Jadi lebih baik kita berinvestasi di produk investasi yang aman, likuiditasnya tinggi, sehingga kalau kita jual reksadana kita atau emas kita bisa mendapat uang cash dengan lebih cepat lagi. Dan risikonya rendah, seperti itu. Jadi bisa berinvestasi di reksadana ya, bisa di Bareksa, mungkin dibaca-baca dulu website Bareksa, atau kalau mau bisa membuat account langsung di sini, buka account. Dan ingat untuk berinvestasi itu kita harus memerlukan nomor rekening, kemudian akun di masing-masing platform atau penjual reksadananya, dan email. Karena email itu sangat berfungsi untuk surat konfirmasi transaksi. Setiap bulan atau setiap minggu, nanti kita akan dikirimkan email dari bank kustodian kita, bank kita tempat menyimpan uang investasi kita, dan nanti akan diperlihatkan berapa modal yang kita setorkan, kemudian berapa kenaikan imbal hasil investasi kita. Jadi itu tolong disimpan sebagai bukti investasi kita. Jadi itulah enaknya berinvestasi agar sesuai dengan aturan ya, kita memiliki bukti investasi daripada berinvestasi di tempat yang abal-abal yang tidak terawasi atau diatur oleh OJK. Jadi lebih baik kita berinvestasi dengan aturan pemerintah seperti itu. Dan juga di Google itu bisa dicari kalkulator investasi ya. Banyak manajer investasi tidak hanya dari Sinarmas Asset Management yang menyediakan kalkulator investasi, mungkin dari Mandiri Sekuritas atau BNI Sekuritas itu juga memberikan kalkulator investasi. Jadi kalkulator ini tidak pasti ya, karena dalam kenyataannya kan reksadana pasar uang juga memiliki resiko, tapi resikonya tidak terlalu sebesar dari reksadana jenis lainnya. Jadi ini adalah gambaran saja, penjelasannya ada di bawah aja. Jadi penjelasannya ini hanya gambaran di masa depan tentang berapa nilai investasi kita. Masalah mungkin nanti ada pandemi gelombang kedua sehingga harga emas nanti misalkan 1.500.000 itu kan kita tidak tahu, tapi kita tidak berharap ada kondisi pandemi lagi. Kondisi seperti ini aja kita membuat susah ya, apalagi nanti ada pandemi gelombang kedua. Kita tidak berharap itu terjadi, tapi ini adalah gambaran nilai investasi kita di masa depan. Seperti itu. Oke, jadi yang terakhir untuk menutup diskusi ini, saya ada sedikit kata-kata motivasi bagi teman-teman semua ya, mahasiswa dan mungkin teman-teman yang baru bekerja, baru meniti karir. Jadi ada kata motivasi dari Warren Buffett ya. Warren Buffett ini adalah seorang investor terkenal lah, banyak buku, banyak artikel yang beliau tulis tentang strategi investasi. Jadi beliau menyarankan ada diversifikasi portofolio. Jadi kalau teman-teman itu punya investasi atau punya uang, sebarkan uangnya jangan pada satu portofolio investasi saja. Misalkan ada satu di tabungan emas, kemudian satu di reksadana pasar uang. Boleh dikombinasikan. Atau mau kalau satu saja tabungan emas juga boleh, tidak apa-apa. Itu terserah dengan profil dari teman-teman semua. Jadi Warren Buffett ini mengatakan bahwa the most important investment you can make is in yourself. Jadi investasi terpenting yang kita bisa buat itu adalah diri kita sendiri. Dengan misalkan mengikuti diskusi tentang investasi atau mengikuti, ya kalau di Instagram itu kan sudah banyak ya, ada akun-akun investasi yang bisa memberikan kita motivasi untuk investasi. Itu merupakan investasi juga bagi diri kita sendiri. Jadi investasi itu kalau teman-teman di komunitas investasi itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kita investasikan atau bukan seberapa
besar keuntungan kita, tapi lebih kembali pada apakah kita bisa menghargai uang yang kita punya hari ini, apakah kita mau belajar untuk berinvestasi, mempelajari hal yang baru, mungkin teman-teman yang bukan dari sisi ekonomi, atau mempelajari bidang ilmu ekonomi, karena semua orang bisa mengakses investasi ini, dan investasi ini bukan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Bahkan hanya dengan 5.000, kalau setahu saya di tabungan emas Pegadaian itu dengan 5.000 rupiah kita sudah bisa memiliki emas. Jadi bukan uangnya saja. Tapi kalau hanya satu hari nabung 5.000 terus mengantri di Pegadaian kan rugi ya, rugi waktu. Jadi kumpulkan uangnya, 5.000 itu kita kumpulkan, misalkan dalam 1 bulan jadi 300.000 contohnya. Kemudian di awal bulan itu kita investasikan tabungan emas Pegadaian. Itu tidak jadi soal. Jadi bagi teman-teman jangan risau bahwa saya tidak memiliki modal yang besar. Tidak seperti itu ya, bahwa investasi di era digital ini hanya memerlukan modal yang kecil. Yang penting adalah niat kita untuk belajar, niat kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, dan komitmen kita terhadap finansial kita, seperti itu. Kemudian quote yang kedua dari Stok dan Saham ya, ini juga merupakan akun yang gencar untuk melakukan sosialisasi ke investor pemula ya. Jadi untuk Anda di hari tua, Anda akan merasa bersyukur berinvestasi di masa muda. Karena investasi ini adalah kebiasaan, mungkin jika sekarang kita berinvestasi 100.000 sebulan, begitu kita karir kita naik, kita bisa menambah investasi kita. Jadi yang berubah itu adalah besaran investasi ya, bukan gaya hidup kalau teman-teman di komunitas investasi. Jadi kalau mereka bilang bahwa kalau gaji kita naik, yang berubah itu adalah besaran investasi kita, bukan gaya hidup kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari Yes Marlina ya, mengatakan bahwa bagi saya investasi nomor satu adalah ilmu. Jadi bagi teman-teman yang masih muda, ilmu investasi ini sudah banyak sekali ada, di channel YouTube juga ada, kemudian di akun Instagram, di Twitter, di LinkedIn. Jadi teman-teman yang memulai akun Instagram, banyak sekali ada yang membagikan ilmu-ilmu terkait dengan investasi. Jadi bisa dibaca di sana, ilmunya gratis. Saran saya follow-lah atau ikutilah akun-akun Instagram dari beberapa manajer investasi ya. Misalkan Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Core Asset Management, mereka juga mengedukasi lah investor pemula untuk mau berinvestasi. Karena bagaimanapun juga data di pasar modal kita menunjukkan investor asing masih mendominasi ya. Jadi pergerakan harga saham itu masih didominasi oleh investor asing. Jadi peran kita di sini generasi muda juga ikut untuk berinvestasi di dunia pasar modal, menumbuhkan semangat investasi. Jadi nantinya di masa depan kita juga bisa mengajarkan generasi kita bagaimana cara berinvestasi, sehingga dunia investasi di Indonesia semakin berkembang, investor pasar modalnya dari dalam negeri juga semakin banyak, seperti itu. Dan kalau di Pegadaian ini juga sangat baik ya, karena uang yang kita tabungkan kan juga dipergunakan oleh Pegadaian untuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang mengajukan kredit. Jadi fungsi dari tabungan ini selain bermanfaat bagi kita, juga untuk memberikan pendanaan bagi saudara-saudara kita atau kelompok masyarakat yang mengajukan kredit ke Pegadaian. Jadi Pegadaian kan juga BUMN, jadi kita ikut berkontribusi lah bagi kemajuan BUMN dan masyarakat kita. Baik, saya rasa itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambahkan motivasi untuk berinvestasi, meskipun penjelasannya cepat dan tidak terarah ya, tapi teman-teman bisa membaca, belajar sendiri. Karena jujur juga saya otodidak belajar investasi ini, mempelajari sendiri, kemudian mencoba belajar dari kesalahan, dan akhirnya bisa paham. Masih banyak yang perlu saya pelajari, dan kita juga masih sama-sama harus belajar terkait dengan investasi ini agar bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri di masa depan, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan ke Pak Sindu. Baik, terima kasih Pak Sukma. Waktunya pas ini Pak, 1 jam. Dia mungkin jawab beberapa pertanyaan aja ya. Ada question and answer di bagian bawah itu Pak. Jadi ada satu orang bertanya. Ya. Oh ya, ada nama ya. Oh, ada chat ya, oke. Ya, oke, bisa disampaikan langsung Pak terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, apa solusinya kira-kira? Kalau nanti untuk materi itu bisa diberikan ke panitia ya, nanti bisa di-download di panitia ya Pak Sindu ya, untuk materi yang saya. Oke, bisa di-download di web Undiksa Berbagi. Oke, ini dari siapa ya, tidak terlihat, tapi kita
Nah, saya sampaikan aja Pak ya. Jadi dari Iya, ya. Pak Ari Pratama, bagaimana cara Bapak melakukan money management untuk kebutuhan primer, sekunder, dan investasi? Oke, money management sebenarnya kalau uang itu kan teman-teman bilang game money ya, uang itu adalah sebuah permainan ya. Jadi kembali lagi alokasi alokasi apa namanya alokasi pendanaan itu sangat penting. Jadi buatlah anggaran berapa uang yang kita peroleh setiap bulan itu tidak perlu besaran berapa ya. Misalkan kita diberikan oleh orang tua itu adalah 300.000 gitu, jadi kita bisa apa namanya kita bisa bagi misalkan kalau tidak cukup bisa sedekah gitu ya kita hilangkan dulu sedekahnya misalkan untuk kebutuhan sehari-hari kita berapa, kemudian untuk alokasi dana darurat kita berapa, untuk investasi kita berapa. Alokasi dana darurat itu misalkan kalau 50.000 juga tidak apa-apa, bahkan investasi pun kalau 50.000 juga tidak apa-apa. Jadi bukan besarannya yang dimaksud di sini. Jadi bagaimana cara melakukan money management? Pertama adalah buat penganggaran, kemudian analisa apa saja kebutuhan kita, dan investasikan di produk-produk investasi yang risikonya kecil. Jadi banyak generasi muda yang belum paham cara membuat penganggaran ya setiap bulannya dan analisa kebutuhan kita itu sangat penting agar kita bisa melakukan money management. Banyak mahasiswa yang misalkan kredit HP gitu ya. Harusnya kan kalau kita kredit HP itu kan HP-nya itu kita pakai untuk misalkan digital marketing atau misalkan untuk menjual produk kita. Jadi arus kas dari usaha kita yang kita pakai untuk melunasi cicilan HP kita. Tapi kalau HP-nya dipakai untuk gaya-gayaan ya itu bukan money management lagi. Artinya uang yang kita peroleh itu kan nanti akan dibayar untuk cicilan dan seterusnya. Ya kalau dibayar oleh orang tua kan tidak apa, tapi kalau kita sendiri yang membayar kan akhirnya tidak melakukan money management seperti itu. Jadi saran saya buatlah anggaran dan analisa kebutuhan setiap bulan atau setiap minggunya. Oke. Oke, ada yang menyatakan bahwa tidak yakin dengan investasinya, tapi ya kembali lagi bahwa untuk investasi itu tidak harus tidak harus mengikuti teman ya, karena investasi itu adalah menilai diri kita sendiri. Jadi kalau teman misalkan berinvestasi 1 juta, kemudian kita jadi takut untuk berinvestasi, jadi tidak usah seperti itu. Jadi investasi itu adalah kita belajar untuk menilai diri kita sendiri. Karena kan dalam hidup ini kita terlalu banyak ya menilai orang lain, pintar menilai orang lain, tapi kita tidak mampu untuk menilai diri kita sendiri. Jadi dengan berinvestasi, baik di tabungan emas atau di reksadana, kita bisa menilai diri kita dan tidak peduli seberapa besar uang yang kita investasikan. Jadi dalam investasi jangan pernah membandingkan investasi yang dilakukan oleh orang lain dengan diri kita. Jadi yang kita harus bandingkan adalah berapa besar investasi kita. Misalkan dalam 1 bulan saya bisa menyisihkan 100.000, tapi di bulan berikutnya saya bisa menabung 200.000. Jadi itu merupakan kebanggaan bagi kita ya, karena kita sudah bisa lebih mengatur keuangan kita sehingga investasi kita bisa lebih besar lagi seperti itu. Jadi jangan takut untuk berinvestasi. Kalau mau coba bisa buat tabungan emas pegadaian ya. Karena mungkin setelah 1 tahun gitu kita bisa semangat lagi, kita bisa alihkan pendanaan kita ke produk reksadana seperti itu. Oke, baik. Semoga itu nampaknya pertanyaannya ya, Pak Windu. Saya rasa tidak ada lagi. Ya. Saya rasa itu saja. Ada pertanyaan, Pak? Saya rasa cukup, Pak ya? Ya. Ya, sangat menarik sekali, Pak. Terkait dengan materinya. Jadi antusias peserta juga lumayan ini. Jadi ya ini mohon maaf karena waktunya terbatas. Ya, kami harus mengakhiri kegiatan ini. Karena sebentar lagi juga akan digunakan ini aplikasinya. Untuk video ini nanti bisa disaksikan nanti di YouTube Undisa. Jadi Bapak Ibu silakan mengakses YouTube Undisa. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk mengisi angket kuesioner ya sebagai hasil dari respon kegiatan ini. Untuk e-sertifikat adalah yang nanti yang mendapatkan adalah yang mengikuti full selama kegiatan ini serta mengisi angket ini. Pak Sukma, terima kasih Pak Sukma atas materinya. Ya, jadi saya juga belajar terkait dengan bagaimana menginvestasikan hal ini, menginvestasikan ya, keuangan ya terutama. Ya Pak Windu, jadi sebenarnya memang untuk edukasi sih sebenarnya. Ya betul Pak. Jadi sangat bagus sekali ini. Jadi terima kasih wawasannya. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Selamat pagi, Pak Sukma, ada kata-kata sampaikan lagi terkait dengan. Oke. Ini sebenarnya kata-kata di komunitas investasi ya, bahwa investasi itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kita investasikan,
bukan tentang seberapa besar keuntungannya, tapi lebih pada bagaimana kita menghargai uang, kemudian bagaimana kita bisa menghargai kerja keras kita dalam mencari uang, dan mengenali diri sendiri serta tujuan kita di masa depan. Jadi jangan pernah membandingkan nilai investasi kita dengan orang lain gitu. Kalau orang lain dapat keuntungan 1 juta, kita hanya 20.000, itu tidak menjadi soal ya, karena kita harus fokus pada tujuan investasi kita dan kita harus bisa membuat uang kita bekerja saat kita tidur. Jadi kalau teman-teman komunitas investasi selalu yang dibanggakan bahwa saya bisa membuat atau memutar uang saya ketika saya tidur, seperti itu. Itu saja Pak Sindu. Baik Pak Sukma, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akhiri seminar kita kali ini. Terima kasih atas